Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Hai, halo, shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Sudah tahu kan lagu itu nggak cocok dong, ini siang hari. Masa saya nyanyinya bila kulihat bintang, nggak ada bintang siang hari karena bintangnya lebih besar, yaitu matahari. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap, berdoa, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, dalam sehat, dalam sukacita, dan semangat di dalam Kristus Yesus. Ya, sahabat-sahabat Yesus, saya mengingat sebuah pujian. Pujian ini berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pujian ini dituliskan oleh Carl Gustav Buberg. Buberg pada waktu itu menuliskan sekitar tahun 1942-an. Jika dilihat dengan suasana sekarang, nggak pas. Karena apa? Suasananya indah, suasananya terang, begitu ya. Suasana yang menyenangkan. Di dalam situasi suasana seperti ini, tentu kita bisa saja dengan mudah mengatakan, puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Padahal, walaupun ini teriknya seperti ini, saudara-saudara, saya kedinginan. Kenapa? Karena Wonosobo hari ini dingin sekali. Jadi meskipun panas, saya kedinginan. Coba bayangkan jika situasinya berbeda. Bayangkan jika suasananya tidak seperti ini, seperti yang dialami oleh Buberg. Carl Buberg pada waktu itu, dia sedang berada di Monteras, Swedia. Dari gereja begitu, dia menyusuri Teluk Monteras, dia mau pulang ke rumah. Tiba-tiba, dia melihat di arah Cakrawala, di teluk itu, kemudian badai datang. Langit kemudian menjadi sangat gelap, petir kemudian berkilat sangat luar biasa, lalu hujan deras. Dia bersama dengan teman-temannya lari pulang di Teluk Monteras pada waktu itu. Kenapa? Karena dia habis dari gereja latihan untuk Sunday service begitu. Dia pulang sampai rumah, badai itu sebentar sekali. Petir itu sebentar kemudian hilang. Lalu dia buka jendela rumahnya dan dia melihat pelangi yang sangat indah di sana. Nah, pelangi itulah yang kemudian menginspirasi dia melihat semua ciptaan itu luar biasa. Karena itu dia ciptakan pujian How Great Thou Art, gitu ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris How Great Thou Art, kalau dalam bahasa Indonesia dituliskan sebagai Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Nah, sahabat-sahabat Yesus, situasinya begitu. Carl Buberg merasakan, saya itu kecil di hadapan Tuhan. Saya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya dalam pujiannya dia mengatakan, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Nah, sahabat-sahabat Yesus melihat itu semua, Buberg kemudian memaknai ulang bahwa, ternyata saya punya Allah yang besar, saya punya Allah yang luar biasa, saya punya Allah yang hebat begitu. Lalu saya kemudian mengingat juga sabda Tuhan seperti bacaan kita pada bacaan leksionari hari ini, yaitu dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, sahabat-sahabat Yesus, apakah kita juga mengimani hal yang sama seperti Carl Buberg? Apakah kita juga takjub dengan Allah yang besar, Allah yang luar biasa? Tentu suasana seperti ini, cerah, kemudian terang begini, bisa saja membuat kita bersyukur. Tapi bayangkan kondisi seperti Buberg pada waktu itu. Dia berada di Teluk Monteras, lalu badai datang, kilat menyambar, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa, Allahku besar, Allahku hebat, Allahku luar biasa. Karena itu dia menulis sebuah pujian How Great Thou Art. Nah, Filipi juga mengingatkan buat saudara dan saya bahwa segala sesuatu pun dalam persoalan kita tidak sendirian. Ada Allah yang hebat itu,
Ada Allah yang besar itu, ada Allah yang luar biasa itu menolong siapa? Menolong saudara dan saya. Karena itu bukan hanya pada suasana yang indah dan cerah ini kita bersyukur pada Tuhan, tapi pada masa-masa sulit pun, pada persoalan-persoalan sukar pun, mungkin sedang dalam badai dan petir kehidupan pun, ingatlah, saudara punya Allah yang besar. Ingatlah, saudara punya Allah yang luar biasa. How great thou art. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, semangatlah, sebab saudara tidak sendirian. Ada Allah yang hebat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang senantiasa mendampingi, menolong dan menuntun langkah kami. Karena itu Tuhan ajarkanlah setiap waktu, setiap saat, dalam situasi apapun, kami menyadari bahwa kami punya Allah yang hebat. Karena itu Bapa Surgawi, seperti sabdamu, bahwa segala sesuatu kami bisa tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan dan pertolongan kami. Karena itu Tuhan, hati kami menjadi lega, hati kami menjadi teguh, karena ada Allah yang menopang dan menolong kami. Di dalam cinta dan kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, ingatlah saudara punya Allah yang hebat. Saudara punya Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menopang dan menolong kehidupan saudara. Karena itu dalam segala situasi, percayalah, segala sesuatunya dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Karena itu, tetap semangat, tetap sukacita, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, dan ingat, Tuhan Yesus memberkati. Putih.